Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, dekat banget sama miliaran orang, sepak bola. Tapi kita nggak akan ngebahas taktik atau skor ya, melainkan kenapa sih permainan ini sebenarnya bisa jadi salah satu guru terbaik dalam hidup kita? Oke, kita mulai dari sini deh. Pernah kepikiran nggak kenapa sih 22 orang lari-lari ngejar satu bola itu bisa bikin miliaran orang di seluruh dunia nangis, teriak-teriak, bahkan sampai stres berat? Jawabannya, bukan soal taktik di lapangan loh, jauh lebih dalam dari itu. Jawabannya adalah karena sepak bola pada dasarnya itu kayak miniatur kehidupan. Cerminan kecil dari semua perjuangan, kegagalan, dan kemenangan yang kita semua alami. Oke, pelajaran pertama. Dan ini nih, mungkin yang paling dasar banget baik di lapangan maupun di kehidupan. Pertarungan abadi antara ego si pemain bintang melawan kekuatan sebuah tim. Pasti kita semua tahu lah pemain tipe begini. Individu yang skillnya dewa, yang bisa ngelakuin hal-hal gila sendirian. Tapi di sisi lain ada tim yang geraknya tuh nyatu banget, kayak satu tubuh. Nah, sepak bola punya satu kebenaran yang pahit tapi penting banget. Satu superstar, mau sejago apapun dia, nggak akan pernah bisa ngalahin 11 pemain yang kompak dan saling percaya. Nah, ini persis kayak di dunia nyata kan? Di kantor, di keluarga, ya kita nggak bisa jalan sendirian. Kita belajar buat nutupin kesalahan teman, dan sadar kalau setiap peran itu penting banget. Kiper yang nyelamatin gawang itu sama pentingnya loh sama striker yang cetak gol kemenangan, dua-duanya pahlawan untuk tujuan yang sama. Lanjut, pelajaran kedua. Ini nih yang diajarin sepak bola dengan cara yang paling brutal, tapi juga paling berharga. Seni untuk bangkit lagi setelah jatuh. Coba bayangin deh skenario ini. Tim lo udah main mati-matian, unggul sampai menit ke-89, terus jebol di menit-menit akhir. Rasanya dunia runtuh kan? Kekalahan yang nyesek kayak gini tuh bagian dari permainan. Dan ya, bagian dari hidup juga. Tapi, justru dari rasa sakit kayak gitu, lahirlah yang namanya sportivitas sejati. Kemampuan buat tetap berdiri, ngucapin selamat ke lawan yang emang lebih baik dengan kepala tegak. Dan intinya di sini nih, bukan soal nangisin kekalahan hari ini, tapi soal di mana kita langsung alihin semua fokus dan energi ke pertandingan selanjutnya. Itulah mental buat bangkit lagi. Oke, pelajaran nomor 3. Ini soal momen-momen yang bikin jantung mau copot. Gimana caranya tetap tenang pas lagi di bawah tekanan berat? 1 detik, 1 keputusan. Cuma itu yang misahin antara menang sama kalah. Inilah momen tendangan penalti. Saat puluhan ribu mata ngeliatin kamu, dan rasanya waktu berhenti berputar. Coba bayangin tekanannya. 1 kesempatan emas bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Ditambah lagi, riuh puluhan ribu penonton yang nahan napas ngeliatin kita. Momen-momen genting kayak gini yang latih kita buat tetap bisa mikir jernih pas lagi krisis. Karena di sini, setiap detiknya itu benar-benar berharga. Jadi, setelah semua pelajaran soal ego, soal bangkit lagi, soal tekanan, apa sih sebenarnya inti dari semua ini yang bisa kita bawa pulang dari lapangan hijau? Karena pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal angka di papan skor. Sama sekali bukan. Ini soal pelajaran berharga yang nempel di diri kita. Disiplin yang kebentuk dari latihan terus-terusan, indahnya perbedaan yang bersatu dalam tim, dan yang paling penting, kekuatan mental buat jatuh dan bangkit lagi. Lagi, dan lagi. Seperti kata pelatih legendaris Arrigo Sacchi, sepak bola adalah hal paling penting dari semua hal yang tidak penting dalam hidup. Gila, kutipan ini tuh pas banget ya. Maksudnya, walau cuma permainan, pelajaran di dalamnya tuh dalam banget. Nah sekarang, gantian. Saya mau tanya ke kalian. Dari semua yang udah kita bahas, apa sih pelajaran hidup paling berharga yang pernah kalian dapat dari permainan indah ini? Coba deh renungin, karena jawabannya mungkin lebih berarti dari yang kalian kira.